Di tengah riuh rendahnya politik tanah air, sebuah suara lantang datang dari benua Eropa. Bukan dari seorang politisi, bukan pula dari aktivis jalanan, ia adalah Salsa Erwina Hutagalung. Seorang diaspora, seorang podcaster, seorang profesional yang keberaniannya menantang seorang politisi senior, telah mengguncang panggung kekuasaan dan menyita perhatian jutaan mata di Indonesia. Salsa Erwina Hutagalung, seorang diaspora pemberani yang tantang Crazy Rich Priok dan guncang parlemen. Siapakah Salsa Erwina? Namanya mungkin asing bagi sebagian orang sebelum akhir Agustus tahun 2025. Namun, rekam jejaknya berbicara lebih keras dari sekadar popularitas sesaat. Salsa adalah alumnus terbaik dari salah satu universitas paling prestisius di Indonesia, Universitas Gadjah Mada. Mengambil jurusan hubungan internasional, ia lulus dengan predikat Kamlot. Tapi, Salsa bukan sekadar kutu buku. Ia adalah seorang orator ulung, seorang pendebat yang telah teruji di panggung dunia. Kemenangannya di Singapura dan pencapaiannya di Berlin adalah bukti bahwa ia bukanlah penantang biasa. Salsa Erwina Hutagalung lahir dari rahim intelektualitas Universitas Gadjah Mada UGM. Salsa adalah lulusan terbaik jurusan hubungan internasional dengan IPK Komlot 3,81. Jejak prestasinya tidak hanya terbatas di bidang akademik, tetapi juga di kancah debat internasional. Kemenangan di kompetisi debat Nanyang Technological University 2014 dan partisipasinya sebagai perempat finalis di lomba debat dunia di Berlin 2012 menjadi bukti kapasitas intelektual dan keberaniannya dalam berargumen. Setelah lulus, Salsa meniti karir profesionalnya di tingkat global, dimulai dari E-Price Group di Malaysia, hingga akhirnya menempati posisi strategis sebagai Agile Portfolio Specialist di perusahaan energi terbarukan Vestas di Denmark. Di tengah kesibukannya, ia juga membangun platform Jadi Dewasa 101, sebuah podcast yang membantu anak muda Indonesia menavigasi kompleksitas dunia orang dewasa. Semua bermula dari sebuah pernyataan kontroversial. Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi Ketiga DPR RI yang juga dikenal sebagai Crazy Rich, Tanjung Priok, menyebut rakyat yang menuntut pembubaran DPR sebagai orang tolol sedunia. Istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilangin anjing babi bangsat nggak apa-apa, mampus nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan, itu kan karena merusak mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Pernyataan ini menyulut amarah publik. Di tengah kemarahan itu, muncullah Salsa. Dari Denmark, ia mengunggah sebuah video yang kini menjadi viral. Sebuah tantangan debat terbuka. Ahmad Sahroni, denger ya, aku adalah juara debat se-Asia Pasifik di Nanyang Technology University tahun 2014, waktu dulu aku jadi mahasiswa. Aku adalah mahasiswa 1 berprestasi GEM tahun 2014. Aku mewakili Indonesia dan masuk sampai quarter final di lomba debat dunia di Berlin tahun 2012. Jadi, saat kamu ngatain kita tolol, aku kasih kamu bukti ya. Kita lihat siapa yang sebenarnya benar-benar tolol di sini. Nah, sekarang kita bahas nih kesombongan kamu, ya kan? Katanya orang tolol sedunia. Tahu diri ya, kalau berani ngatain bos kamu, setidaknya jangan dimakan duitnya. Udah setiap hari dimakan duitnya, di-enjoy tanggungannya, bisa gila hormat petantang-petenteng, ngatain tolol. Sekarang aku mau kamu mikir, 2 hal. Yang pertama, kita adu debat deh. Kita nggak usah saling ngatain tolol, kita adu debat aja gimana. Ini topiknya tentang tunjangan ya. Apakah tunjangan DPR itu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat atau enggak? Kalau kamu kalah, gagalkan tunjangan DPR. Kalau aku yang kalah, dengan legowo aku akan support kamu untuk dapat tunjangan itu. Gimana? Berani nggak? Ditonton tuh sama seluruh masyarakat kamu. Kedua, coba kalau bisa sekali-sekali baca sejarah, terutama tentang revolusi Prancis di abad ke-18. Nggak usah jauh-jauh ke Prancis deh, tahun 98 aja. Kamu udah ada kan tahun itu kan? Lihat tuh, diktator 32 tahun jatuh di tangan masyarakat. Karena apa? Gagal mensejahterakan petantang-petenteng lagi dia dan sekeluarga. Ahmad Sahroni, jawab ya tantangan debat dari aku. Kapan? Kasih tahu
kita jalankan, kita laksanakan. Banyak juri-juri debat yang profesional. Jangan ambil dari teman-teman kamu lagi, nggak punya empati mereka semua soalnya. Tantangan itu jelas, lugas dan berani. Salsa tidak hanya menantang adu mulut, tapi adu data, adu logika di hadapan seluruh rakyat Indonesia dengan juri profesional. Bagaimana respon sang politisi? Ahmad Sahroni menolak melalui media sosialnya. Ia menyatakan tidak akan meladeni tantangan debat dengan alasan dirinya masih blow on dan ingin bertapa dulu biar pinter. Sebuah jawaban yang oleh banyak pihak dianggap sebagai upaya menghindar dan justru semakin merendahkan posisi seorang wakil rakyat yang seharusnya siap berdialog. Netizen pun bergemuruh. Dukungan untuk Salsa mengalir deras. Namun, drama ini ternyata memiliki babak yang lebih kelam. Beberapa hari setelah tantangannya viral, Salsa mengungkap sebuah kabar yang mengejutkan. Ia menerima informasi bahwa ada pihak yang diduga terkait dengan Ahmad Sahroni mendatangi lingkungan tempat tinggal keluarganya di Pamulang, Tangerang Selatan. Sebuah tindakan yang ia anggap sebagai bentuk tekanan dan intimidasi. Aku dapat laporan dari wartawan bahwa tim Ahmad Sahroni udah bergerak untuk ke Pamulang. Pamulang itu asal aku di Tangerang Selatan, teman-teman. Jadi keluarga aku masih pada di Pamulang nih. Ahmad Sahroni, sampai kamu berani intimidasi keluarga aku atau ada intimidasi dari teman-teman di parlemen atau pemerintah Indonesia, aku habisin kalian. Aku habisin kalian. Ingat ya, aku bukan orang bodoh dan aku bukan orang miskin. Sampai kalian berani-berani mengganggu keluarga aku di Indonesia, akan aku cari support internasional, aku gulingkan kalian. Hati-hati kalian ya, aku adalah lulusan hubungan internasional dan aku adalah business development yang sangat handal di dunia. Jadi untuk sekedar ngedapetin support dari dunia internasional, gak susah buat aku. Ancaman ini tidak membuatnya mundur. Sebaliknya, Salsa justru semakin menunjukkan taringnya. Perlawanan ini bukan lagi soal debat, tapi soal prinsip, soal keberanian melawan upaya pembungkaman suara kritis. Di balik keberaniannya, ada dukungan penuh dari orang terdekat. Suaminya, seorang ahli kecerdasan buatan atau AI, yang juga bekerja di Denmark, menjadi benteng utama bagi Salsa. Dukungan sang suami, yang memiliki jejaring dan pemahaman teknologi yang mumpuni, menjadi amunisi tambahan bagi Salsa untuk terus bersuara tanpa rasa takut. Ia tidak sendirian dalam pertarungan ini. Dampak dari kegaduhan ini mulai terasa di Senayan. Tak lama setelah kontroversi memuncak, Ahmad Sahroni dimutasi dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi 3. Apakah ini cukup bagi Salsa? Jawabannya, tidak. Baginya, pemindahan posisi hanyalah solusi setengah hati. Ia menuntut konsekuensi yang lebih tegas. Pemecatan. Perjuangannya kini berevolusi dari menuntut pertanggungjawaban personal menjadi tuntutan reformasi institusional. Suara-suara yang telah kita sampaikan juga sudah membawa banyak perubahan. Kapolri, Presiden, semua bergerak cepat untuk mengadili oknum yang telah menghilangkan nyawa pahlawan demokrasi kita, Afan. Mungkin pengadilannya memang tidak sesuai dan lain sebagainya, tapi mereka sudah bertindak cepat. Setidaknya, yes, masih bisa lebih baik lagi, tapi setidaknya mereka sudah bertindak cepat. 3, aku melihat beberapa hari ini, pemerintah lebih cepat dibandingkan beberapa tahun ini ya. Karena mulai tuh, oh iya, tiba-tiba fraksi ini, fraksi itu menyetujui penghapusan tunjangan-tunjangan dan lain sebagainya. Kemana aja mereka semua? Karena apa? Perubahan hanya bisa terjadi saat terus kita tekan dan ada konsekuensi kalau mereka tidak melakukannya. Jadi, teman-teman, bayangkan kalau ini memang benar-benar diimplementasikan, kita membawa perubahan yang sangat besar untuk hidup kita dan juga generasi mendatang. Dan tidak akan berhenti sampai di sini. Kita akan terus melanjutkannya. Jadi, jangan khawatir. Apapun yang akan terjadi, apapun yang terjadi kepada aku, mungkin atau siapapun, ya semoga nggak keluarga ya, apapun yang terjadi kepada aku titipkan perjuangan ini kepada kalian. 280 atau 290 juta masyarakat Indonesia, lanjutkan perjuangan aku. Dan jangan pernah kita jadi lagi generasi-generasi yang mau melakukan praktek korupsi, yang mau merampok rakyat, yang gila hormat, yang arogan, yang budayanya sangat feodal dan selalu minta dihormati. Kita putus mata rantai budaya bobrok yang sudah menghancurkan negara kita ini. Bersama-sama kita bisa, dan kita fokus terhadap apa yang mungkin kita bisa capai bersama-sama. Terus kita tuntut teman-teman, 12 tuntutan kita sebelum 5 September tengah malam. Ia juga lantang menyuarakan tuntutan lain yang lebih besar. Pengesahan RUU Perampasan Aset dan Transparansi Anggaran. Salsa Erwina Hutagalung telah membuktikan satu hal. Jarak ribuan kilometer tidak akan pernah memadamkan cinta dan kepedulian pada tanah air. Ia adalah pengingat bagi para penguasa bahwa di era digital ini, setiap warga negara adalah pengawas. Dan setiap suara kritis, sekecil apapun,
memiliki kekuatan untuk menciptakan gelombang perubahan. Perjuangannya mungkin masih panjang, tapi ia telah menyalakan sebuah obor keberanian.